Kali ini kita akan membahas tentang garis dan sudut. Ini bagian yang pertama. Pembahasan kita akan kita fokuskan pada materi garis. Oke? Nanti pada bagian kedua kita akan fokus lagi pada sudut. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama, pembahasan kita tentang garis. Apa itu garis? Garis adalah kumpulan titik yang beraturan dan berkesinambungan. Pembahasan kita akan mencakup dua hal. Yang pertama, kedudukan dua garis. Nanti akan ada pembahasan tentang sifat-sifat garis sejajar. Oke, kita langsung ke kedudukan dua garis. Kedudukan dua garis ada 3 yang akan kita bahas ya. Yang pertama sejajar, yang kedua berpotongan, yang ketiga berimpit. Yang pertama sejajar. Dua buah garis dikatakan sejajar apabila garis-garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan tidak akan pernah bertemu atau berpotongan jika garis tersebut diperpanjang sampai tak hingga. Notasi untuk menyatakan garis sejajar yaitu seperti ini. Oke. Sebagai contoh, kita misalkan ini ada garis P, kemudian ini garis Q. Dua buah garis ini dikatakan sejajar karena yang pertama terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, jarak antara dua garis ini sama. Dimanapun ya, di sini jaraknya sama, di sini sama, di sini sama. Karena jaraknya selalu sama, maka sesuai dengan definisi yang tadi, dia tidak akan pernah bertemu atau berpotongan jika garis tersebut diperpanjang meskipun sampai tak hingga. Oke, bisa dipahami ya? Nah, maka bisa dituliskan garis P itu sejajar dengan Q. Nah, untuk menyatakannya seperti ini. P sejajar dengan Q. Sebagai contoh, yang menyatakan dua garis sejajar yaitu rel kereta api. Kita kasih gambar. Nah, seperti ini. Agar lebih jelas, kita fokuskan. Nah, ini ada dua baja pada rel kereta api ya. Ada yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, baja pada rel kereta api ini jaraknya akan selalu sama. Oke, baik di sini maupun di ujung sana. Nah, karena jaraknya selalu sama, maka dia tidak akan pernah bertemu atau berpotongan. Nah, inilah yang disebut dengan sejajar. Oke, sekarang kita masuk yang kedua. Dua garis berpotongan. Oke, kita misalkan ada dua buah garis. Yang pertama garis M, kemudian garis N. Nah, dua buah garis ini bertemu di satu titik, yaitu di titik ini. Nah, titik ini adalah titik persekutuan yang disebut dengan titik potong. Dan ini adalah contoh dua garis yang berpotongan. Jadi, dua garis dikatakan berpotongan apabila garis-garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan mempunyai satu titik persekutuan yang disebut dengan titik potong. Titik persekutuan yang disebut dengan titik potong yaitu yang diberi tanda merah ini. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan yang ketiga. Yang ketiga yaitu dua garis berimpit. Oke, kita misalkan ada sebuah garis yaitu garis M dan juga garis N yang warna merah ini. Nah, letaknya atau posisinya berjauhan. Kemudian kita geser garis N ini menuju garis M. Nah, sehingga posisi garis N menjadi satu garis dengan garis M. Nah, yang sekarang ini disebut dua garis ini, yaitu garis M dan garis M, berimpit. Jadi, dua garis dikatakan berimpit apabila garis-garis tersebut terletak pada satu garis, sehingga memiliki titik-titik persekutuan tak hingga. Bisa dipahami ya?
Oke, sekarang kita lanjutkan. Yaitu tentang garis horizontal dan vertikal. Adik-adik tentu pernah belajar tentang koordinat Kartesius. Pada koordinat Kartesius terdapat yang namanya sumbu X dan juga sumbu Y. Nah, sumbu X dan sumbu Y itu bertemu di satu titik di sini dan pertemuannya membentuk sudut 90 derajat. Ini tanda siku-siku merupakan sudut 90 derajat. Nah, sumbu koordinat Kartesius ini memberikan gambaran garis horizontal dan garis vertikal. Sumbu X ini adalah garis horizontal, sementara sumbu Y adalah garis vertikal. Oke, sekarang kita lanjutkan. Sekarang kita coba berlatih menentukan mana dua garis sejajar, dua garis berpotongan, dua garis berimpit, serta garis horizontal dan vertikal. Oke. Soal yang pertama. Nah, ini. Soal yang kedua. Soal yang ketiga. Soal yang keempat. Oke. Nah, dari keempat soal ini tentu sangat mudah ya untuk menentukan mana sejajar, mana berpotongan, mana berimpit, dan mana horizontal dan vertikal. Oke, yang pertama, yang ini sesuai dengan definisi tadi ya, yang memiliki satu titik pertemuan atau titik persekutuan yang disebut titik potong. Dia bertemu di sini, di satu titik ya, maka ini disebut dengan kedua garis berpotongan. Kemudian yang kedua, yang ini, nah perhatikan jarak garis S dan T ini selalu sama. Baik di sini, di sini, di sini maupun di sini. Jadi, jika kedua garis ini diperpanjang, meskipun sampai tak hingga, baik di sebelah kiri maupun di sebelah kanan, kedua garis ini tidak akan pernah bertemu. Nah, maka kedua garis ini disebut sejajar. Lanjut yang ketiga. Yang ketiga terdapat garis S dan garis T. Kedua garis ini posisinya tepat pada satu garis atau segaris. Jadi, kedua garis ini dikatakan berimpit. Lanjut yang keempat. Yang keempat, terdapat dua garis S dan R. Perhatikan, garis R ini mendatar. Mendatar disebut horizontal. Kemudian garis S ini tegak. Tegak disebut vertikal. Jadi, garis S dan R ini disebut garis vertikal dan horizontal. Untuk soal nomor 4 ini juga bisa disebut garis berpotongan. Karena dia berpotongan di satu titik, yang ini ya, titiknya, titik perpotongannya. Spesifiknya, dia berpotongan tegak lurus. Oke? Oke, sekarang kita lanjutkan bahasan kita tentang sifat-sifat garis sejajar. Sifat yang pertama, melalui satu titik di luar sebuah garis, hanya dapat ditarik tepat satu garis yang sejajar dengan garis tersebut. Coba dianalisa kalimatnya ya. Baca pelan-pelan. Melalui satu titik di luar sebuah garis, hanya dapat ditarik tepat satu garis yang sejajar dengan garis tersebut. Nah, kita misalkan sebuah garisnya yaitu garis A. Kemudian satu titiknya, misalkan titik P. Titik P ini berada di luar garis A. Sesuai dengan sifatnya, maka hanya dapat dibuat satu garis saja yang melalui titik P ini yang sejajar dengan garis A. Garisnya yaitu, nah garis ini kita misalkan garis B. Jadi hanya ada satu garis yang bisa kita buat sejajar dengan garis A yang melalui titik P. Oke?
Kita lanjutkan dengan sifat yang kedua. Sifat yang kedua, jika satu garis memotong salah satu dari dua garis jajar, maka garis itu juga akan memotong garis yang kedua. Kita misalkan dua garis sejajar, yaitu garis K dan garis L. Kemudian terdapat satu garis yang memotong garis L, maka bisa dipastikan garis tersebut juga akan memotong garis K. Kita bikin garisnya. Nah, garis yang warna merah ini ya. Jadi, sesuai dengan sifat yang di atas ya, jika dia memotong salah satu garis, maka bisa dipastikan dia juga akan memotong garis yang lain. Dengan catatan dua garis tersebut harus sejajar. Oke, kita lanjutkan ke sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga yaitu jika suatu garis sejajar dengan salah satu dari dua garis sejajar, maka garis tersebut juga sejajar dengan garis yang kedua. Nah, kita gambarkan agar lebih jelas. Nah, misalkan ini ada garis A dan garis B. Garis A dan B ini sejajar. Kemudian kita bikin satu garis lagi. Garis tersebut sejajar dengan garis B. Oke. Misalkan garisnya garis M. Yang warna merah ini ya. Nah, misalkan garis M ini sejajar dengan garis B. Maka bisa dipastikan jika garis M ini sejajar dengan garis B, maka bisa dipastikan garis M ini juga sejajar dengan garis A. Sesuai dengan sifat nomor 3 ini. Oke, bisa dipahami ya? Oke, ini mudah, tapi jika masih ada yang ingin ditanyakan, cantumkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.